Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devina Berliani, NIM 010. Di sini saya akan mempresentasikan tentang representasi graf tak berarah dalam matriks. Yang pertama yaitu matriks hubung. Matriks hubung memiliki definisi, yaitu misalkan G adalah graf tak berarah dengan titik-titik V1, V2 sampai dengan Vn. Matriks hubung yang sesuai dengan graf G adalah matriks A sama dengan AIJ, dengan AIJ adalah jumlah garis yang menghubungkan titik VI dengan titik VJ. I dan J sama dengan 1, 2, sampai dengan N. Oleh karena pada graf tak berarah dengan jumlah garis yang menghubungkan titik VI dengan VJ selalu sama dengan jumlah garis yang menghubungkan VJ dengan VI, maka jelaslah bahwa matriks hubungannya selalu dengan matriks yang simetris, yaitu AIJ sama dengan AJI untuk semua I dan J. Contohnya yaitu seperti gambar graf yang ada di sebelah kiri. Graf tersebut memiliki 4 buah simpul, yaitu V1, V2, V3, dan V4. Untuk merepresentasikan graf tersebut ke dalam bentuk matriks, penyelesaiannya yaitu seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Kita gambar matriks terlebih dahulu, kemudian kita tambahkan di sebelah kiri matriks dengan simpul-simpul yang telah diketahui, yaitu V1, V2, V3, dan V4. Di atas kolom matriks kita juga tambahkan simpul-simpul matriks yang telah diketahui, yaitu V1, V2, V3, dan V4. Nah, untuk mengisi nilai-nilai di dalam matriks tersebut, caranya yaitu kita lihat garis-garis yang menghubungkan antar simpul. Untuk baris yang pertama yaitu V1 dengan V1 tidak ada garis yang menghubungkan, jadi kita tulis dengan nilai 0. V1 dengan V2 juga tidak ada garis yang menghubungkan, kita tulis dengan nilai 0. Kemudian V1 dengan V3 ada satu garis yang menghubungkan, kita tulis dengan nilai 1. V1 dan V4 ada satu garis yang menghubungkan juga, kita tulis dengan nilai 1. Kemudian yang baris kedua yaitu V2 dengan V1 tidak ada garis yang menghubungkan, jadi kita tulis dengan nilai 0. V2 dengan V2 tidak ada garis yang menghubungkan, kita tulis dengan nilai 0. V2 dengan V3 ada dua garis yang menghubungkan, kita tulis dengan nilai 2. V2 dan V4 tidak ada garis yang menghubungkan, kita tulis dengan nilai 0. Kemudian untuk baris yang ketiga, V3 dan V1 ada satu garis yang menghubungkan, kita tulis dengan nilai 1. V3 dan V2 ada dua garis yang menghubungkan, kita tulis dengan nilai 2. V3 dan V3 tidak ada garis yang menghubungkan, kita tulis dengan nilai 0. V3 dan V4 juga tidak ada garis yang menghubungkan, kita tulis dengan nilai 0. Kemudian baris yang keempat yaitu V4 dengan V1 ada satu garis yang menghubungkan, kita tulis dengan nilai 1. V4 dengan V2 tidak ada garis yang menghubungkan, kita tulis dengan nilai 0. V4 dengan V3 juga tidak ada garis yang menghubungkan, kita tulis dengan nilai 0. Kemudian V4 dengan V4 ada satu buah loop yang menghubungkan, kita tulis dengan nilai 1. Ada beberapa hal yang dapat dicatat dalam representasi graf dengan matriks hubung. Yang pertama yaitu graf tidak memiliki loop bila dan hanya bila semua elemen diagonal utamanya adalah 0. Contohnya seperti graf yang ada pada gambar
memiliki 4 buah simpul, yaitu V1, V2, V3, dan V4. Graf tersebut jika direpresentasikan ke dalam bentuk matriks, maka akan menghasilkan matriks yang ada di sebelah kanan dengan diagonal utamanya yaitu 0. Kemudian yang kedua adalah matriks hubung dapat dipakai untuk mendeteksi graf yang tidak terhubung secara mudah. Suatu graf tidak terhubung terdiri dari beberapa komponen bila dan hanya bila matriks hubungnya berbentuk diagonalnya A1, A2 sampai dengan N selain diagonalnya bernilai 0. Contohnya seperti gambar pada contoh B pada makalah halaman 4. Jika gambar graf tersebut kita representasikan ke dalam bentuk matriks, maka akan menghasilkan matriks yang ada di PPT, yaitu memiliki 7 buah simpul, V1, V2, V3, V4, V5, V6, dan V7. Pembahasannya yaitu A1, A2, A3 atau diagonal utamanya itu komponen-komponennya berisi A1 adalah 101, 002, 120. A2-nya berisi 01, 11 dan A3-nya 0220. Selain A1, A2, A3 semua berjumlah 0. Kemudian yang ketiga adalah derajat titik VI adalah jumlah semua komponen matriks baris atau kolom ke I. Elemen diagonalnya dikalikan 2. DVI sama dengan jumlah J sampai dengan N sama dengan 1. AIJ sama dengan jumlah I sampai dengan N sama dengan I AIJ 1 AIJ. Derajat graf G adalah jumlah semua komponen matriks sama dengan jumlah I, jumlah J, AIJ. Kemudian yang keempat adalah graf G adalah graf bipartit K, M, N bila dan hanya bila matriks hubungnya berbentuk O, 1M, 1N, O, dengan O adalah matriks yang semua elemennya sama dengan 0. 1M adalah matriks berukuran M kali N yang semua elemennya sama dengan 1. 1N adalah matriks berukuran N kali M yang semua elemennya bernilai 1. Contohnya seperti gambar graf yang ada di sebelah kiri memiliki 5 buah titik simpul, yaitu V1, V2, V3, V4, dan V5. Jika kita merepresentasikan graf tersebut ke dalam bentuk matriks, maka akan menjadi sebuah matriks seperti gambar yang ada di sebelah kanan, yaitu memiliki 5 buah titik simpul juga, V1, V2, V3, V4, V5, dengan isian seperti itu: 00011, 00011, 00011, 1100, 1100. Kemudian yang kelima adalah graf G adalah graf lengkap bila dan hanya bila semua elemen dalam diagonal utamanya sama dengan 0 dan semua elemen di luar diagonal utama sama dengan 1. Contohnya seperti graf yang ada di sebelah kanan memiliki 4 buah titik simpul, yaitu V1, V2, V3, dan V4. Jika kita merepresentasikan graf tersebut ke dalam bentuk matriks, maka akan terbentuk matriks seperti pada gambar di sebelah kanan, yaitu 0111, 1011, 1101, 1110. Diagonal utamanya bernilai 0.
Matriks hubung dapat dipakai untuk menghitung banyaknya kemungkinan work dengan panjang tertentu antara dua titik. Dalam hal ini yang dapat dihitung adalah banyaknya kemungkinan work dan bukan worknya sendiri. Misalkan A sama dengan AIJ adalah matriks hubung graf G. Misalkan pula A pangkat N adalah hasil kali matriks A dengan dirinya sendiri sebanyak N kali. Banyaknya kemungkinan work dengan panjang N dari titik VI ke titik VJ adalah elemen AIJ pada matriks A pangkat N sama dengan AIJ pangkat N. Contohnya yaitu, perhatikan graf G pada gambar, hitunglah jumlah work dengan panjang 2 dari titik V1 ke titik V1. Kita representasikan graf tersebut ke dalam bentuk matriks menghasilkan A sama dengan 1, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 0. Nah, untuk menghitung jumlah work dengan panjang 2 kali, maka matriks A kita kalikan sebanyak 2 kali, atau juga bisa berbentuk A pangkat 2, A kali A, matriks A dikali matriks A. Perkalian matriks ingat yaitu baris kali kolom, menghasilkan 6, 3, 3, 3, 2, 2, 3, 2, 5. Jumlah work dari V1 ke V1 dengan panjang 2 yang dapat dilakukan adalah elemen A 11 pangkat 2 yaitu 6 buah.